Bapak Ibu sekalian, dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa pada Sabtu yang indah ini, pada Sabtu yang cerah ini Bapak Ibu. Minggu lalu kita belajar dosa dan pertobatan bagian yang kelima. Kita akan belajar dosa dan pertobatan bagian keenam. Untuk minggu ini, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Sebelum itu, kita berdoa lebih dahulu Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur Tuhan atas Sabtu yang indah ini Tuhan. Kau berkati firman Tuhan pada hari ini Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi kehidupan kami, isi dan jemaat-Mu dimanapun Anda berada. Kau pakai bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus semua katakan amin. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat-sehat, semua yang dikasih Tuhan. Dan keadaannya juga hati yang gembira adalah obat. Dan kita senang sekali kita belajar pada Sabtu siang hari ini mengenai pertobatan. Sabtu ini kita akan belajar mengenai dunia ini sudah dihukum dan penggantian sistem. Menurut Tuhan Yesus, bagaimana nasib penguasa dunia ini? Kalau kita baca atau kita lihat di dalam Yohanes 16, ayat ke-8 sampai 11 dikatakan, saya bacakan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ayat 9, akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Di ayat ke-11 berkata, akan ada penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Sementara itu kita, barang siapa percaya kepada dia, percaya kepada siapa? Coba kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 18 berkata, barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya di dalam nama Anak Tunggal Allah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini firman Tuhan sangat jelas bahwa kita harus percaya kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus, kepada Anak Allah yang tunggal, kepada Tuhan yang telah mengutus anaknya Allah, yang telah mengutus anaknya ke dalam dunia ini, yaitu Yesus Kristus, yang kita percaya dan kita tahu bahwa firman Tuhan berkata kita harus percaya kepada Dia, kepada Anak tunggalnya Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita melihat beberapa ayat yang berbicara tentang dosa, hukuman Allah, dan perubahan dunia. Di Kejadian 1 ayat 26-27, di Yesaya 43 ayat 7, adanya penggantian sistem. Ada dua sistem kerajaan. Yang pertama itu adalah kerajaan si iblis atau sistem kuasa kegelapan. Yang kedua, yang lain adalah kerajaan Allah atau sistem kerajaan terang. Apakah yang dilakukan Allah bagi mereka yang percaya kepadanya? Coba kita lihat di dalam Kolose 1 ayat 13. Di ayat 13 berkata, ia telah melepaskan kita dari kuasa apa? Kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di ayat 14, di dalam Dia kita memiliki apa? Penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Kolose jelas dikatakan, yaitu pengampunan dosa. Allah yang kita sembah, Allah yang memiliki dan menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, Bapak Ibu sekalian. Karena itu sebagai ciptaan, sesungguhnya tidak mungkin dapat melawan Sang Pencipta. Kita tidak bisa melawan Sang Pencipta. Dan kita tahu Allah juga membuat atau menciptakan sebuah sistem, yaitu terang kerajaan ilahi, the kingdom of light. Sayangnya dunia juga mempunyai sistem duniawi atau kerajaan gelap, the kingdom of darkness. Dan jika kita melawan sistem kerajaan Allah, maka akan ada konsekuensi yang kita hadapi, ada hukuman, punishment yang kita hadapi saat kita tidak percaya akan kerajaan Tuhan atau kerajaan terang itu. Dan kita ketahuilah, orang yang dewasa secara iman tidak akan sekedar mengejar mukjizat maupun berkat, Bapak Ibu, tetapi melainkan lebih daripada memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi
bagi banyak orang, bagi sesama, bagi lingkungan kita, serta melihat bahwa adanya mujizat di kita setiap hari, sederhana apapun bentuknya melalui kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kita masih diberikan nafas, itu adalah suatu mujizat. Kita masih berjalan, kita masih bisa bangun pada pagi hari, itu adalah mujizat. Di mana kita bisa masih memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu adalah mujizat. Di saat kita masih bekerja dan kita mencari nafkah, dan pada pagi hari sampai sore hari kita bisa melakukan segala aktivitas, itu adalah mukjizat yang Tuhan berikan. Kita bisa melihat setiap hari, day by day, Tuhan memberikan setiap kita mukjizat di dalam setiap kehidupan kita. Bagi orang yang mungkin tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan, bagi orang yang mungkin hanya sekedar menjalani kehidupannya sehari, oh emang saya begini, emang saya tidak bisa apa-apa, emang saya tidak berbuat apa-apa. Dengar baik, Tuhan mengasihimu, Tuhan menyayangimu, dan kita tahu bahwa Tuhan melakukan mukjizat itu di setiap hari di dalam setiap kehidupan kita bagi orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 2 ayat 15 dan 17 berkata, "Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya." Firman di atas atau firman yang saya bacakan disebut atau bukan berlawanan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes 3 ayat 16. Sebab perbedaan konteks, karena ayat itu berbicara tentang jemaatnya atau umatnya manusia. Sedangkan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 ialah berbicara tentang mengasihi keduniawian sehingga menuntun pada penyembahan berhala dan apapun itu bentuknya. Di mana ada penyembahan berhala, di sana akan banyak orang yang menjadi gila. Gila apa? Gila hormat, gila harta, dan sebagainya. Dan kita tahu bahwa kehidupan dunia ini, kehidupan kita yang ada, kehidupan saat ini, mungkin yang saya tinggal di Australia, begitu banyak anak-anak Tuhan tergilas dengan apa? Dengan kerjaannya. Mungkin dia bisa bekerja dari Senin sampai Minggu, tetapi ketika dia beribadah, mungkin badannya sudah merasa capek dan tidak menghiraukan lagi, dan sehingga dia malas untuk beribadah, dia malas untuk datang beribadah, dia tidak mempedulikan Tuhan. Tetapi yang saya perlu ingatkan, yang saya perlu tegaskan, bahwa kita anak-anak Tuhan harus punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, di mana ada penyembahan berhala, di sana akan ada banyak orang yang menjadi gila. Gila kerja, gila hormat, gila harta, dan sebagainya. Banyak hal yang kita bisa dapatkan dari dunia ini, sehingga kita menjadi gila. Gila segala sesuatu yang kita akan melupakan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Di mana ada penyembahan berhala, di situ akan selalu ada kemiskinan. Yang bukan cuma tentang uang, Bapak Ibu, tetapi lebih daripada mengenai mental dan sikap hati. Kita juga mesti menyadari bahwa sistem dunia biasanya terdiri dari 3 hal berikut ini, yaitu apa? Agama palsu, uang, dan kekuasaan. Sementara itu, keadilan, ketulisan, serta kasih merupakan sebuah sistem dari Allah, yaitu di dalam respon yang ilahi. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13. Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 dan sampai 13. Saya rangkum yang kita ingatkan, hiduplah untuk Allah dan bukan seturut cara-cara dunia, melainkan mengikuti kita mengalami berkat pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyediaan Tuhan, pemulihan, pertolongan, perkenanan, dan penyertaan Tuhan. Itu yang ada di dalam 1 Korintus 13 ayat 1-13. Ketika kita ada di dalam sistemnya Allah, di dalam sistemnya surgawi, kita mendapatkan respon-respon yang positif, respon-respon yang baik daripada firman Tuhan. Kita akan mendapatkan perlindungan, kita akan mendapatkan penyediaan, pemulihan, pertolongan, perkenanan, dan penyertaan Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Yohanes 5 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku
dan percaya kepada Dia yang mengutus aku. Ia mempunyai hidup yang kekal, mempunyai apa? Hidup yang kekal, dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tuhan sudah menarik kita dari dosa kita menjadi anak Tuhan yang hidup, menjadi orang yang hidup, menjadi orang yang tidak binasa. Dan Rasul Yohanes tentang sistem dunia ini di dalam 1 Yohanes 2 ayat 17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Sebagai warga kerajaan Allah, kita punya sistem yang berbeda dengan dunia ini. Kita mempunyai sistem yang berbeda daripada sistem duniawi. Sebab kita hidup di dalam sistem yang terang, kerendah hatianlah, serta kasih Tuhan yang ada di dalam sistem ini, di dalam sistem ilahi ini. Nah, masihkah kita mau mengikuti atau menghidupi sistem kerajaannya, atau justru kita berjalan di dalam sistem dunia dan kerajaan kegelapan saat ini, Bapak Ibu? Itu pilihan kita. Itu pilihan kita semua. Masih kita maukah mengikuti sistem yang ada di dunia ini? Dan kita tahu dari situ akan menuju kebinasaan. Tetapi kita tahu, kita belajar hanya dua sistem duniawi atau sistem kerajaan Allah. Kalau kita mengikuti sistem kerajaan surga, kita akan mendapatkan kemenangan Tuhan yang sudah Tuhan tebus, Tuhan ambil dari jurang maut ke dalam kekekalan yang abadi, yang Tuhan sudah siapkan buat kehidupan bagi orang percaya. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Kita akan kembali minggu depan dengan jam yang sama, jam 1 siang waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai kelahiran baru. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, yang mau dukungan doa, silakan komen di bawah ini. Sama-sama Bapak Ibu merespon untuk kelanjutan untuk program discipleship ini. Setahun ke depan kita akan belajar firman Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan secara sederhana, Bapak Ibu, tetapi kita percaya firman sederhana apapun yang kita dengar, yang kita tahu, yang kita belajar, firman itu akan nyantol di kepala kita, dan kita akan bisa memperbarui hidup kita, mengupgrade hidup kita, tahu dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Dari orang yang tidak bisa apa-apa, Tuhan mampukan untuk bisa melakukan segala sesuatu untuk hormat kemuliaan-Nya. Salam sukacita selalu. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Shalom.